Rangkuman materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11 SMA SMK bab 3 Moksa bagian 1. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga bisa menerima pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran daring, siswa mampu menjelaskan pengertian ajaran moksa dan menjelaskan jalan menuju moksa dengan menjabarkan ajaran moksa untuk mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu, serta dengan menguraikan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai moksa menurut zamannya globalisasi, sehingga mampu mencontohkan orang yang dipandang mampu mencapai moksa. Dalam pembelajaran ini tentu anak-anak harus tahu materi apa saja yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian moksa. Yang kedua, jalan menuju moksa. Yang ketiga, mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Yang keempat, tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa serta upaya dalam mengatasinya. Yang kelima, contoh-contoh orang yang dipandang mampu mencapai moksa. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar macan yang di dalam sangkar. Ada juga gambar singa di luar sangkar, yaitu di alam bebas, anak-anak. Perhatikan juga gambar yang kedua. Ada burung yang di dalam sangkarnya. Begitu juga ada gambar burung yang terlepas dari sangkarnya. Jika dikaitkan antara gambar 1, 2, dan 3, apa yang terbayang dalam benak Anda, anak-anak? Anak-anak bisa perhatikan gambar 1, 2, dan 3 yang sudah Ibu tampilkan tadi. Iya, jadi dalam hal ini kita tahu bahwa dalam kehidupan itu ada siklus kehidupan antara lahir, hidup, mati. Nah, itulah suatu siklus kehidupan adanya reinkarnasi, di mana dalam suatu kehidupan itu ada karma, perbuatan. Nah, tentu ada perbuatan baik dan juga perbuatan buruk. Perbuatan baik dalam hal ini ada suatu kebahagiaan yang dicapai. Begitu juga perbuatan buruk akan menghasilkan suatu hasil yang buruk pula. Nah, di mana dalam hal ini kita membahas mengenai suatu tujuan. Apa yang menjadi tujuan daripada siklus kehidupan ini? Nah, dalam hal ini ada yang disebut dengan kedamaian. Nah, itulah menjadi tujuan daripada agama Hindu yang diajarkan dalam agama Hindu ini disebut dengan kebebasan, kelepasan yang abadi. Begitulah suatu kehidupan anak, yang dimana kehidupan itu bisa Ibu gambarkan seperti gambar berikut ini. Kadangkala kita senang, bahagia, ketawa, terbahak-bahak. Namun kadangkala kita sedih, mungkin kehilangan sesuatu, atau juga kita bisa marah.
karena mungkin sesuatu itu tidak bisa kita dapatkan, sehingga perasaan kita bisa menjadi amarah, emosi. Nah, ini adalah suatu perasaan yang sifatnya sementara. Nah, dalam agama Hindu itu ada yang disebut dengan ketenangan, kelepasan, kebahagiaan yang abadi. Jadi, apa itu moksa? Iya, moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata moksha yang berarti membebaskan atau melepaskan. Nah, moksa berarti kelepasan atau kebebasan. Moksa juga adalah alamnya Brahman yang sangat gaib dan berada di luar batas pikiran manusia. Moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Nah, seperti apa itu moksa? Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan pada gambar tersebut, moksa adalah tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu kebebasan atau kelepasan. Nah, maksudnya di sini adalah terlepasnya Atman dari ikatan maya sehingga dapat menyatu dengan Brahman. Bagi orang yang telah mencapai moksa, berarti ia telah mencapai Sat Chit Ananda, artinya kebahagiaan yang sempurna. Tentu ada pertanyaan, apakah moksa itu bisa kita dapatkan semasih hidup, anak-anak? Nah, mari kita bahas tentang hal itu. Iya, bahwa di sini dijelaskan ada tingkatan moksa, di mana berdasarkan keadaan Atman dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama jiwa mukti, yang kedua wideha mukti, yang ketiga purna mukti. Nah, tingkatan moksa juga berdasarkan kebebasan yang dicapai oleh Atman itu sendiri, yang ada terdiri dari samipya, sarupya, salokya, dan juga sayujya. Yang pertama, itu ada jiwa mukti. Jiwa mukti adalah suatu tingkatan moksa atau kebahagiaan atau kelepasan yang dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Nah, Atman tidak terpengaruh oleh indria dan maya. Yang dimana jiwa mukti itu disejajarkan dengan samipya dan sarupya. Di mana samipya itu adalah seorang para yogi melakukan yoga semedi, dapat melepaskan unsur-unsur maya sehingga dapat mendengar wahyu Tuhan, seperti halnya Sang Maharesi itu mendapatkan wahyu Tuhan. Yang kedua ada sarupya, itu juga disebut karena kelahiran, yang dimana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Yang kedua, itu ada wideha mukti. Wideha mukti adalah tingkatan kebebasan yang dicapai semasa hidupnya, di mana atmanya telah meninggal, tetapi roh bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis, anak-anak. Dalam posisi ini, atma disetarakan dengan Brahman, namun belum bisa menyatu dengan Brahman. Di mana wideha mukti itu disejajarkan dengan salokya. Salokya itu adalah kebebasan yang dicapai oleh Atman, di mana Atman telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Yang ketiga, itu ada purna mukti. Purna mukti adalah tingkatan kebebasan yang paling sempurna,
Pada tingkatan ini, posisi Atman seseorang itu telah menyatu dengan Brahman, di mana Purnamukti itu disejajarkan dengan Sayuja. Sayuja adalah tingkatan kebebasan yang tertinggi. Atma telah bersatu dengan Brahman, di mana dijelaskan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya tunggal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa moksa adalah tujuan tertinggi dari agama Hindu, yaitu kebebasan atau kelepasan, yang dimana terlepas dari ikatan maya, sehingga dapat menyatu dengan Brahman. Nah, tingkatan moksa ada dua bagian, yang berdasarkan keadaan Atman dalam hubungannya dengan Tuhan, dan berdasarkan kebebasan yang dicapai oleh Atman. Di mana untuk mencapai moksa tentu kita harus dapat mengendalikan pikiran, perbuatan, dan perkataan kita. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat bagi anak-anak, dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Om Santi 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 Om.